terdalamnya isi hatiku, Engkau pasti tahu. Segala angan dan pengharapanku ku serahkan dalam tangan-Mu. Terdalamnya isi hatimu tak dapat terselami, namun selalu ku renungkan setiap firman-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Tak cukup hanya dengan kata-kata indah, mengiring-Mu, lakukan perintah-Mu. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Tak cukup hanya dengan kata-kata indah, mengiring-Mu, lakukan perintah-Mu. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Itulah yang berkenan di hati-Mu. Saudara perlu tahu bahwa doa itu bisa terhalang karena ada penghalang jawaban doa. Ingat gak ketika Daniel berdoa, ternyata dia tunggu jawaban dari Tuhan itu lama. Kenapa? Karena ada kuasa gelap yang menghalangi malaikat Tuhan yang diutus untuk memberikan jawaban doanya Daniel. Tapi bukan hanya itu penghalang doa. Salah satu penghalang doa yang seringkali tidak disadari oleh orang lain adalah dosa yang disengaja terus-menerus tanpa mau bertobat. Coba kita lihat Amsal pasal 15 ayat yang ke-29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Kok kesannya kalau Tuhan jauh, Tuhan gak bisa dengar? Apakah Tuhan gak maha hadir? Enggak begitu, ini kan bahasanya bahasa sastra. Gampangnya beginilah, suatu hari saya lagi pergi ke pantai dan saya bicara kepada orang yang jaraknya dekat sama jaraknya jauh itu kan beda. Yang jauh dipanggil-panggil karena suara angin, deburan ombak, area yang sangat luas, orang bisa gak dengar. Ya, itu manusia. Jadi Tuhan tuh memakai gambaran seperti itu untuk mendengar bahwa kalau kita itu dibimbing sama Tuhan, dibimbing dengan firman Tuhan, kita gak mau terus memberontak, terus gak mau bertobat. Kita yang melangkah jauh dari Tuhan. Kita yang menjauh ya, bukan Tuhan yang menjauh ya. Kita sendiri menjauh dari Tuhan. Maka ketika kita berseru-seru, bukan Tuhan gak dengar loh. Tapi buat apa bicara kepada orang yang dibimbing gak mau, diberitahu susah, ditegur gak mau dengerin, kan gak ada gunanya. Maka pada saat kita berbicara, doa kita tuh seakan-akan gak dianggap. Ya kan? Tetapi dikatakan apa? Doa orang yang benar didengarnya. Orang benar ini bukan berarti dia gak pernah berbuat salah loh. Orang benar ini ketika dia berbuat salah, dia bertobat. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, doa orang yang benar ini, orang yang gak sempurna tapi dia berusaha untuk melakukan apa yang baik, itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa-doa orang itu dengan pertolongannya. Oleh karena itu, ayo kalau kita melihat ada 1-2 hal yang menyebabkan kita itu menjauh dari Tuhan, singkirkan hal itu. Mendekatlah kepada Tuhan. Dengarkanlah suaranya, bimbingannya, bayar harga untuk sesuatu yang benar. Yaitu apa? Kalau memang kita harus berbuat yang benar, tetapi kita mengalami kesulitan, gak apa-apa. Yang penting kita benar di hadapan Tuhan. Meskipun sulit, tetap dengar-dengaran pada suara Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, karena kita terbiasa menuruti Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau,
doa orang yang benar ini, meskipun kita nggak sempurna ya, didengar sama Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar hidup berkenan di hati Tuhan, berusaha keras lakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita salah, bertobat, minta ampun sama Tuhan, berusaha lagi untuk melakukan apa yang benar. Jangan lupa doa kita didengar oleh Tuhan. Penghalang-penghalang jawaban doa itu disingkirkan dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.